terus saya usulkan supaya ya undang saja Taliban kemari. Kalau Anda artinya mungkin agak kesulitan, ya silakan, saya mau diajak ke Qatar sana karena ada yang saya kenal di sana di antara petinggi mereka, yaitu Ustadz Syekh Muhammad Ustadz Abbas Takdiza, itu Ustadz saya dulu di sana. Mungkin beliau masih ingat, barangkali kan kalau sudah dulu pernah kenal kan lain kan nuansanya kan daripada kalau belum kenal. Tapi ternyata ya kayak Bang Haidar tadi katakan, jalan sendiri, Kemenlu ini jalan sendiri. Soalnya kan saya ex-napiter. Masa pemerintah minta bantuan ex-napiter? Ya, ada orang berpakaian seperti Taliban. Ya, orang berpakaian seperti Taliban, berbuat anarkis segala macam, dicek. Kalau kita bisa telusuri cek, itu ternyata bukan Taliban. Di sana tuh ada milisia bersenjata yang dilatih oleh CIA Amerika. Orang Taliban, orang Afghanistan mengatakan Arbakian. Begitu ikut ISIS, jadi memusuhi Taliban, bahkan membunuh segala macam lah. Dan pakaiannya sama dengan Taliban, pakaiannya sama. Amerika sudah menyatakan ingin keluar, sudah merasa tidak sanggup melanjutkan perang melawan Taliban. Banyak warga itu yang panik, ketakutan karena ada orang yang memprovokasi. Hati-hati kamu. Nanti kalau Taliban masuk kota Kabul, kamu tuh bakal dihukum mati, kamu akan ditembak mati. Amerika, Perancis, Rusia, Cina, Inggris. Ini kan yang punya hak veto itu. Mereka nggak mau posisinya ini bergeser ke negara lain. Apalagi negara yang penduduknya orang-orang barat yang non-muslim ini ketakutan dengan itu nanti akan terjadi. Jadi kalau ada satu negara itu dikasih, nanti takut menular ke yang lain. Jadi mereka sebut imperium. Mereka orang sadar diri, nggak kayak ISIS baru sejengkal dua jengkal sudah kami khalifah. Tapi apakah kemudian nanti resmi menjadi anggota PBB? Wallahu alam. Namanya politik ini kan dinamis ya. Bisa juga PBB bubar, kan bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah fa balagha risalahu wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fil haqqi jihadih. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa sahbihi al-ghuratul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ja'alallahu wa iyyakum amin amin wa ja'alallahu wa iyyakum minhum amin amin amin. Wa ba'du. Pertama-tama tentu saja marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan penuh dengan barokah dari Allah SWT ini. Dan kita dalam pertemuan ini tadi sudah sampaikan oleh moderator bahwa kita bicara tentang Taliban atau kisah. Allah Ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah banyak kisah kepada mereka agar mereka yatafakkarun, bertafakkur. Karena kisah itu tentu kisah nyata, ya, bukan kisah yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukan hoax, bukan apa, memang nyata kejadiannya ada, peristiwa kejadian ada, itu tidak lepas dari irodah dan kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Karena semua itu adalah makhluk, manusia makhluk ciptaan Allah, perbuatannya juga Allah yang ciptakan. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi peristiwa kejadian tidak lain adalah apa yang menyangkut kehidupan manusia. Peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia, termasuk Taliban ini. Jadi kita motivasinya adalah kita dalam hal ini kita harapkan kita diberi Ta'ala untuk bertafakur, kemudian mengambil hikmahnya, ibrahnya bagi kita. Kalau sekedar cerita apa itu lewat begitu saja ya nggak ada faedahnya. Tapi itu mari kita jadikan sebagai bahan untuk bertafakur. Karena tafakur itu adalah bisa menghantarkan kita kepada ma'rifatullah. Siapa Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ma'rifatullah, maka kita bisa menjadi hambanya yang baik. Tidak mungkin seorang bisa menghamba kepada Allah dengan benar, bisa beribadah dengan benar tanpa dia mengenal Allah Ta'ala. Nggak mungkin.
pintu gerbang pertama adalah dia harus mengenal Allah Ta'ala. Nanti baru dia bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Untuk wasilah untuk mengenal Allah itu diantaranya adalah tafakur terhadap ciptaan Allah ini. Termasuk ciptaan Allah adalah kejadian peristiwa kehidupan manusia ini. Di samping alam semesta tentunya, pergerakan matahari, bulan, bintang, siang, malam. Nah, kita tadi sekarang ini bicara bukan tentang bicara matahari, bintang, dan planet-planet. Kita bicara tentang kehidupan, khususnya apa yang terjadi di Afghanistan itu. Jamaah sekalian, sebagian orang mengatakan bahwa Taliban ini orang baru. Dia di Afghanistan itu adalah kelompok yang menggulingkan pemerintahan mujahidin yang berjasa dahulu berjihad melawan rejim komunis yang di backup oleh Uni Soviet. Nah, Taliban ini orang baru, tidak ikut dalam jihad melawan komunis, terus mengkudeta merebut pemerintahan mujahidin. Ini tidak benar. Ini fitnah. Awal-awal fitnah itu. Ketika zaman dulu, mulai Muhammad Umar rahimahullah tahun 96 itu mendeklarasikan Imarah Islam Afghanistan, itu banyak orang yang berpendapat miring seperti itu. Bahkan orang yang berpendapat itu adalah dia alumni Afghanistan juga. Dia alumni Afghanistan juga. Tapi perlu diketahui bahwasanya mereka yang ke Afghanistan dahulu itu pengalamannya tidak sama. Sama-sama ke Afghanistan, tapi pengalamannya tidak sama, jam terbangnya tidak sama, kemudian di sana mereka posisinya, bentuk amalnya juga tidak sama. Jangan hanya karena si fulan alumni Afgan, si fulan alumni Afgan, terus kita langsung menilai berarti pengetahuannya sama, pengenalannya sama, enggak. Dan itu adalah logis, wajar. Sekarang contohnya yang paling gampang misalnya warga Semarang. Apakah setiap orang warga Semarang hafal kota Semarang? Belum tentu. Kalau dia cuman wirawiri kelurahannya tok, dia nggak tahu daerah Semarang yang misalnya Semarang yang Geno dan lainnya, blank, nggak tahu. Orang dia belum pernah sampai sana, walaupun dia bertahun-tahun hidup di Semarang. Dan dia belum tentu kenal banyak orang Semarang, walaupun dia orang Semarang. Kalau dia hanya berputar-putar di tempat tinggalnya saja. Nah, demikian juga mereka yang ke Afghanistan sana. Ada yang dia cuma tinggal di kamp pelatihan saja, ya. Ada dia cuma bergerak dari kamp pelatihan ke kota Peshawar, ada yang cuma di kota Peshawar saja. Itu macam-macam. Ada yang tidak sempat seumur umur untuk ikut dalam front pertempuran, ya. Kalau toh ikut itu dalam rangka latihan. Jadi belum pernah misalnya terlibat dalam suatu operasi bersama mujahidin untuk merebut suatu kawasan yang dikuasai komunis misalnya. Belum pernah. Walaupun dia alumni Afghanistan, tapi belum tentu semuanya itu mengalami. Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi kalau ada orang misalnya mungkin hadirin sekalian melihat di televisi, di media, mungkin di majalah dan lainnya, ini Ustadz Fulan atau si Fulan nih alumni Afghanistan, itu akan beda karena mungkin tadi itu tajrubahnya berbeda. Mungkin kalau udah cerita, mungkin cerita dari orang lain, ya, nukilan-nukilan saja, tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, itu jadi berbeda. Allah Ta'ala, alhamdulillah saya bersyukur sekali diberi nikmat oleh Allah Ta'ala bisa sempat ke sana, ya, karena tidak semua orang bisa ke sana. Kemudian saya sangat menyesali ada sebagian dari teman-teman saya juga yang alumni Afgan itu merasa menyesal karena pernah ke sana, ya, dia bahkan menilai saya tersesat. Jadi waktu itu pemahaman saya pemahaman sesat radikal sehingga saya ikut ke Afghanistan. Gimana? Padahal waktu itu dia berjihad melawan komunis. Apakah komunis itu teman dia sehingga dia berpendapat demikian? Tapi saya nggak pernah begitu, alhamdulillah. Saya justru bersyukur kepada Allah Ta'ala dan saya terbuka, nggak ada yang saya sembunyikan. Memang saya dari Afghanistan,
kita ikut jihad di sana, dan saya pandang itu bukan terorisme. Kalau memang terorisme, kenapa pimpinan mujahidin di sana itu diterima zaman Presiden Soeharto sebagai tamu negara? Satu, Engineer Ahmad Shah tahun 88 kalau nggak salah, ingat saya. Waktu itu kami masih di sana. Mujahidin membentuk namanya pemerintahan sementara di pengasingan karena belum semua Afghanistan dikuasai. Nah, waktu itu Perdana Menterinya itu namanya Engineer Ahmad Shah. Jadi ada 7 organisasi jihad. Dari mulai ada Hizbul Islam Yunus Khodis, Hizbul Islam Hikmatiyar, Jamayat Robani, Ittihad Islami Ustadz Sayap, Harokat Inkilab Maulawi Muhammad Nabi Muhammadi, Jabhat Inkos Mili Mujadidi, Jabhah Mili Mujadidi, Inkos Mili Bir Ahmad Jelani. 7 ini itu mereka waktu itu sepakat untuk membentuk pemerintahan sementara, dan yang menduduki di kabinet adalah orang kedua dari masing-masing mereka. Dari Ustadz Sayap itu Engineer Ahmad Shah ini dipilih sebagai Perdana Menteri sementara. Nah, dalam rangka tugas sebagai Perdana Menteri pemerintahan sementara Mujahidin, membuka hubungan kesana kemari, minta dukungan negara-negara yang lain termasuk ke Indonesia. Diterima oleh Presiden Soeharto sebagai tamu negara. Masa teroris diterima sebagai tamu negara? Ya kan? Nah, resmi itu. Nah, kemudian beliau pulang ketemu dengan kita di sana, cerita, saya baru saja ketemu dengan Presiden Anda. Saya ke Jakarta dan saya lihat negara Anda tuh subur makmur, nggak seperti Afghanistan ini, aman. Sana banyak gedung-gedung bertingkat, jalanan nggak seperti Afghanistan ini, nggak ada orang miskin, nggak kayak Afghanistan. Jadi kalian pulang sajalah, tidak disuruh pulang. Saya terus bilang, Pak, Bapak waktu itu kan sebagai tamu negara, Bapak waktu itu kemana saja? Oh, saya sini. Oh ya jelas. Jadi kan rutenya tuh Istana Negara ke sini, ya seputar pusat-pusat kota Jakarta, dan itu dikawal. Saya bilang di balik gedung-gedung itulah banyak tukang minta-minta. Oh begitu. Banyak juga orang miskin di negara kami, saya bilang itu. Belum ada pemerataan tuh, belum sampai. Kami di sini untuk belajar, datang ke sini dan mungkin istilahnya ya sebisa mungkin bantu, karena kita sama-sama musuhnya yaitu anti komunis. Nah, kemudian tahun berikutnya datanglah pemerintahan komunis Kabul jatuh, ya. Uni Soviet hengkang tahun 89, kemudian tahun 92 total Afghanistan itu bersih dari rejim komunis, terbentuk pemerintahan Mujahidin, dan waktu itu mereka sepakat awalnya adalah Mujadidi kemudian diganti oleh Robani. Robani sebagai presiden, kalau nggak salah ingat ya saya, 89, waktu itu masih kita belum pulang juga, masih di sana saya. Datang lagi ya ke sini, itu zaman Presiden Soeharto juga, sebagai wakil pemerintahan Mujahidin Afghanistan, Robani. Dan rutenya lebih luas lagi, tidak hanya di Jakarta tapi juga sempat ke Bandung, ke ITB, ke Salman, Masjid Salman Bandung ya itu. Dan bertemu juga dengan ormas-ormas besar di Jakarta, dengan pimpinan ormas PBNU, Muhammadiyah dan segala macam itu. Persis sama dengan yang dilakukan Taliban kemarin. Waktu para petinggi Taliban itu datang ke Jakarta, tapi bukan pimpinan tertingginya, itu divisi politiknya, Mullah Abdul Ghani Baradar dan stafnya datang ke Jakarta atas undangan pemerintahan RI. Jadi berkali-kali menu itu Ibu Retno timnya melobi perwakilan Taliban di Daha agar supaya sudi untuk datang ke Indonesia. Ya sebenarnya itu sebelum itu ada
ada sedikit diskusi. Benar kata Bang Haidar ya, bahwasanya itu mukadimahnya memang saya dilibatkan, diminta pendapat dan lainnya lah. Terus saya usulkan supaya ya undang saja Taliban kemari. Kalau Anda artinya mungkin agak kesulitan ya silakan, saya mau diajak ke Qatar sana karena ada yang saya kenal di sana di antara petinggi mereka, yaitu Ustadz Syekh Muhammad Ustadz Abbas Takdiza, itu Ustadz saya dulu di sana. Mungkin beliau masih ingat barangkali, kan kalau sudah dulu pernah kenal kan lain kan nuansanya kan daripada kalau belum kenal. Tapi ternyata ya kayak Bang Haidar tadi katakan, jalan sendiri. Kemenlu ini jalan sendiri. Soalnya kan saya ex napiter. Masa pemerintah minta bantuan ex napiter? Kan bisa jatuh martabatnya itu. Saya pahami juga, ya kan? Saya pahami. Saya ngerti politik dikit-dikit. Ya, saya pahami ya nggak apa-apa. Memang itu nasib seorang ex napiter ya begitulah. Nah, akhirnya berjalan, datanglah Taliban kemari. Kemudian ya seperti itu berjalan. Termasuk kegiatannya apa kalau di sini? Bagaimana Pak Ustadz kegiatannya kalau di sini? Saya sampaikan sebaiknya begini. Oh, dia itu jalankan semua, datang ke sini, datang ke pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam yang besar di Jakarta, datang ke Istiqlal dan segala macam lah. Gitu. Tapi ya udahlah, itu udah lewat. Saya nggak istilahnya nggak minta jasa dari pemerintah, nggak apa, udah itu istilahnya nggak ada niat saya ke sana. Intinya adalah bahwasanya Taliban ini bukan teroris. Ya. Orang yang melakukan teroris itu antara dua kemungkinan. Satu, dia tidak mengenal, tidak paham siapa Taliban. Dia hanya bermodal dari media-media yang dia ikuti, yang notabene media-media musuhnya Taliban. Tentu saja isinya buruk semua kan, namanya orang konflik pasti saling memburukkan lawan kan. Dia termakan oleh propaganda itu. Yang kedua, dia tahu Taliban itu benar, tapi karena tidak satu madrasah, tidak satu mazhab, nggak terima dengan nikmat yang diberikan Allah kepada Taliban. Nah ini antara dua kemungkinan, nggak tahu, nggak kenal, atau kenal tapi memang nggak suka. Nah itu pihak yang karena itu semua yang dikatakan tuh nggak benar semua, tidak sesuai dengan fakta. Contoh ya, saya ambil contoh misalnya, Taliban dituduh men-syuting dari rumah ke rumah di kota Kabul itu nggak benar, nggak ada syuting itu. Anda bisa lihat misalkan cek di beberapa media resmi Taliban ada, dia punya Facebooknya ada, Twitternya ada, kemudian ada wartawan juga banyak di Kabul, wartawan-wartawan dari Al Jazeera, dari CNN itu sudah di Kabul semua ada. Ya, itu semua bisa dicek. Kebanyakan yang begitu tuh itu tidak ada faktanya. Atau ada kejadian ya, ada orang berpakaian seperti Taliban. Ya, orang berpakaian seperti Taliban, berbuat anarkis segala macam, terus di copy ya, di copy paste, dimasukkan ke akunnya, kemudian disebar entah itu Facebook tak apa segala macam, kemudian dikasih narasi inilah Taliban begini. Nah, dicek, kalau kita bisa telusuri cek, itu ternyata bukan Taliban. Di sana tuh ada milisia bersenjata yang dilatih oleh CIA Amerika. Orang Taliban, orang Afghanistan mengatakan Arbakian, istilahnya Arbakian. Jadi dulunya mereka ini adalah ya sipil, bukan resmi tentara pemerintah, sipil tapi dipersenjatai, milisi. Bahkan di antara mereka ada yang mantan Taliban Ela Muhammad Umar, seperti Abdul Manan Al-Niyazi misalnya. Dia dengan kelompoknya itu kalau lihat pakaiannya persis nggak ada beda dengan Taliban pakaiannya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi itu adalah orang ISIS. ESKP namanya. Jadi 2015 masih eranya Mullah Muhammad Umar rahimahullah, Al-Baghdadi dia membuka cabang di Afghanistan. Disingkat bahasa Inggrisnya ISKP, Islamic State of Khorasan Province, atau Daulah Islamiyah wilayah Khorasan. Dan yang diminta untuk
untuk menjadi pemimpin siapa? Orang-orang yang sebagiannya itu adalah dulunya di Taliban. Ya. Ketika era 93 sampai 96 itu sempat bersama Mullah Muhammad Umar itu. Sampai tahun 2015 dia kemudian eksodus dari Taliban menjadi musuh Taliban. Membentuk SKP, kemudian ya sama dengan di Indonesia mungkin ya. Nah, di Indonesia juga kan para aktivis gerakan Islam ini dengan adanya daulah Islamiyahnya dideklarasikan sebagai Khilafah al-Baghdadi itu kan terpecah dua. Saya sendiri misalkan ada teman saya dulu akrab sama saya, tapi kemudian menjadi musuhan gara-gara saya kontra ISIS, dia pro ISIS. Itu. Jadi saya kira ada teman-teman lain juga mengalami hal yang sama. Sama di sana juga begitu. Begitu ikut ISIS, jadi memusuhi Taliban, bahkan membunuh segala macam lah. Dan pakaiannya sama dengan Taliban, pakaiannya sama. Wah itu kalau ya tahu sendirilah namanya ISIS. Itu kan dalam mengeksekusi orang dan segala macam. Jadi orang itu dieksekusi dengan cara badannya dipasangi bahan peledak, ya, diikat, taruh sana, kemudian diledakkan pakai remote, hancur. Itu cara ISIS mengeksekusi orang. Nah, kalau orang yang nggak fair itu kemudian dikasih narasi inilah Taliban. Jadi bisa begitu, bisa Arbakian, bisa ISIS segala macam. Jadi harus hati-hati kita. Dan tentu kita sebagai Muslim sudah jelas panduannya. Allah Taala, fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik bikin kabar, hendaklah tabayun. Tabayun itu adalah kita menelusuri, cross check, recheck, mengklarifikasi benar enggak berita ini. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang disebut pendusta bila dia menyampaikan apa saja yang dia dengar tanpa diselidiki dulu ini benar enggak. Orang bilang sekarang ini hoax misalnya. Nah, kita ini masih kadang-kadang banyak yang senang menyebarkan berita-berita yang belum diklarifikasi itu ya. Tiba-tiba tidak benar itu, sehingga timbul fitnah. Nah, ini masalahnya. Dan jadi Taliban itu adalah juga pejuang yang lama juga. Zaman Uni Soviet dulu juga sudah ada ya. Kemudian beberapa petinggi Taliban juga ada mujahidin yang lama, misalkan contohnya Maulawi Jalun Haqqani rahimahullah. Beliau ini silakan bila Anda barangkali pernah baca-baca tulisannya Syekh Abdul Ajam rahimahullah, nama beliau masyhur di situ. Maulawi Jalun Haqqani ini. Beliau termasuk yang awalin dalam jihad melawan komunis di Afghanistan itu. Rumah beliau itu adalah tempat musyawarah Hikmatiyar, Robani, Ahmad Samasud, musyawarah mereka untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena mereka dahulunya itu satu tanjim, satu jamaah. Pertama Jawan al-Musulman, Profesor Dr. Ghulam Niazi, kemudian ini dieksekusi mati oleh rejim komunis, kemudian berganti terbentuk Jamaah Islamiyah, Profesor Dr. Muhammad Rubani sebagai pimpinannya. Kemudian di situ ada Ustadz Sayap, ada Hikmatiyar, ada Ahmad Samasud dan lainnya. Kemudian mereka menjadi buronan rejim komunis. Kemudian hijrah ke Pakistan di perbatasan. Kemudian Maulawi Haqqani menampung mereka, musyawarah di rumahnya ya, untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi termasuk bersejarah ya, rumah Maulawi Haqqani di Miramsah, di pinggiran perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan itu. Jadi orang lama. Dan sekarang ini putranya, salah satu putranya yaitu Maulawi Jalun Haqqani itu adalah wakil pimpinan Taliban di bidang militer. Maulawi Jalun Haqqani. Adapun wakil yang lain yaitu Maulawi Muhammad Yaqub, ini putranya Mullah Muhammad Umar. Ini semua adalah wakil-wakil daripada pimpinan tertinggi mereka, yaitu Maulawi Hebatullah Akhundzada. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
ada orang mengatakan, oh Taliban ini adalah konspirasi, dia kemenangannya karena diberi oleh Amerika dan lainnya. Masya Allah. 50 ada sekitar ada sekitar 50.000 orang, ya, 50.000 orang dari pihak Taliban yang terbunuh dalam perang melawan NATO dan Amerika ini. 50 orang. Saya sempat catat datanya yang cukup akurat ini, ya. 50.000 orang, kemudian hampir separuh lebih para pimpinan Taliban itu juga terbunuh. Apakah yang demikian masih kita percayai konspirasi Amerika? Konspirasi apa yang bisa membunuh sekian banyak orang? Pada tahun 2012, Amerika mundur 2021. Jadi berapa tahun sebelumnya itu? Dikira 9 tahun sebelumnya. Amerika sudah kepingin keluar dari Afghanistan. Ada dokumen peristiwanya, ada terdokumentasi. Utusan Amerika datang ke Mauritania menemui Syekh Mahfud Waladawarid atau dikenal sebagai Abu Hafs al-Mauritani. Zaman Al-Qaeda dipimpin oleh Syekh Usamah bin Laden rahimahullah. Beliau ini adalah muftinya. Kemudian sebelum peristiwa 9 September 2001, beliau ada perbedaan sehingga beliau berpisah dari Al-Qaeda dan kembali ke negaranya di Mauritania. Sebelum peristiwa 9 September 2001. Nah, tahun 2012 Amerika ingin ketemu beliau di Mauritania. Tentu melalui pemerintahan Mauritania, ya. Dan itu atas permintaan beliau juga. Saya nggak mau ketemu secara liar gitu, tapi maunya resmi. Jadi harus dihadiri oleh official utusan pemerintah resmi Mauritania, dalam hal ini pihak kepolisiannya, keamanannya dalam pertemuan tersebut, supaya ada saksi. Ternyata maksud kedatangannya adalah utusan Amerika ini mungkin CIA mau bertanya, minta pendapat kepada Syekh Abu Hafs al-Mauritani, kami ingin keluar dari Afghanistan. Tahun 2012 Amerika sudah menyatakan ingin keluar, sudah merasa tidak sanggup melanjutkan perang melawan Taliban. Tapi kami tentu nggak bisa keluar diam-diam. Keluar harus terbuka, semua publik internasional tahu. Dengan cara sedemikian kami tidak dipermalukan. Bagaimana caranya, gimana? Minta pendapat. Kata Syekh Abu Hafs, kalian berunding dengan Taliban. Itu hanya satu-satunya cara. Berunding dengan Taliban. Dan dalam perundingan itu tentu namanya negosiasi, ada tawar menawar. Tentu Taliban akan ada tuntutan. Kalian juga silakan menuntut. Tawar menawar. Ini tahun 2012 loh, ya. Padahal perjanjian di Qatar itu, di Doha, antara Amerika dengan Taliban itu dimulai tahun 2018. Ya, mulai dimulai 2017, 2018-nya efektifnya lah, sampai menghasilkan perjanjian di Doha itu. Nah, 2018. Jadi kira-kira 6 tahun sebelumnya. Jadi mungkin Amerika mikir-mikir, berunding nggak, akhirnya kita berunding. Dan isi perjanjian mirip dengan yang diusulkan oleh Syekh Abu Hafs itu. Ada dua isi perjanjian yang sangat penting, yang menjadi prinsip dasar untuk perjanjian berikutnya. Yang pertama, ini dari pihak Taliban. Sebelum berunding, ya, itu ada mukadimahnya dulu. Jadi Taliban minta kami agar membebaskan orang-orang kami yang ditahan di Guantanamo maupun ditahan di penjara-penjara Pakistan dan lainnya.
Karena orang-orang tersebut kami butuhkan dalam perundingan. Itu orang-orang kami yang masuk dalam tim perundingan nanti. Kalau mereka tidak dibebaskan, kami nggak bisa berunding. Pinter kan? Pinter Taliban itu. Kami bisa berunding. Orang-orang yang pandai berunding ini sekarang kalian penjara di Guantanamo, di mana itu bebaskan dulu. Nah, bebaskanlah Mullah Abdul Ghani Baradar, dibebaskanlah. Siapa lagi banyak tuh dari Guantanamo juga bebas. Nah, termasuk Anas Haqqani, itu pertukaran tawanan dengan 2 orang doktor profesor dari Australia dan dari Amerika. Nah, itu menukar. Nah, itu dilangsungkan dulu. Setelah itu baru terbentuk tim negosiasi dari Taliban. Nah, inilah kemudian mulai berunding sekali, 2 kali, 3. Akhirnya hasilnya 2 poin besar. 1, NATO dan Amerika Serikat harus keluar dari Afghanistan paling lambat bulan Mei tahun 2021. Semuanya harus sudah keluar. Yang kedua, ini dari pihak Amerika dan NATO, oleh Taliban diakomodir. Taliban jangan membiarkan bumi Afghanistan dijadikan aktivitas yang bisa membahayakan negeri tetangga, khususnya Amerika. Komprominya gitu. Setuju semua, setuju. Disaksikan oleh utusan-utusan dari negara-negara lain. Bahkan dari pemerintah Indonesia juga ada yang datang menyaksikan penandatangannya itu. Ada dari Eropa, PBB juga datang. Jadi kalau ada satu pihak yang menyalahi janji, pasti dia dipermalukan di dunia internasional. Apalagi negara besar kayak Amerika. Nah, itu akhirnya ditandatangani. Maka mulailah dilaksanakan. Ada tim-tim teknis dibentuk. Ternyata dari pihak Amerika tidak bisa tepat waktu. Joe Biden terpilih jadi presiden dan dia mengatakan bahwa kami akan tarik mundur seluruh pasukan kami. Total bisanya nanti maksimal deadline-nya 9 September 2021. Jadi molor kan? Waktu zaman Trump itu kan Mei. Joe Biden minta nggak mungkin Mei. Ini tinggal 2-3 bulan lagi. Kami punya pasukan yang banyak segala macam. Ini kesulitan teknis. Dia menego pihak Taliban supaya memahami ini teknis nggak mungkin. Kami sulit untuk ngangkut dalam tempo sekiannya, kami minta waktulah sampai September 2021. Tanggalnya dipilih 9 September dikaitkan dengan peristiwa WTC. Jadi untuk membentuk opini kan. Gitu. Politik memang begitu. Politik memang begitu. Nah, Taliban pun ya tidak kalah pinter juga. Ya. Jadi politik di Doha jalan terus, di lapangan perang jalan terus. Jadi ketika ditawarkan untuk gencatan senjata, Taliban minta kalau gencatan senjata semuanya gencatan senjata, jangan hanya kami. Amerika juga gencatan senjata. Jangan ada pesawat tempur yang terbang untuk ngebom itu harus minggat semua. Itu nama gencatan senjata. Kalau masih ada di Afghanistan pasukan Anda, terus kami disuruh gencatan senjata, itu namanya bukan perdamaian. Kami yang akan kalian serang, kan masuk akal kan? Kalau memang gencatan senjata, ya kalian keluar, karena kalian yang datang kan pasukan tentara semua bersenjata. Itu keluar semua, bawa senjatanya, bawa keluar, bawa pulang semua senjatanya. Pesawat tempur bawa balik semuanya. Selama kalian masih ada di sini dan rejim Kabul yang kalian bentuk boneka itu juga harus dipreteli senjatanya semua tentaranya itu. Baru kami mau. Nah, tentu nggak bisa dilaksanakan kan kalau kayak gitu. Akhirnya tidak ada kesepakatan untuk gencatan senjata. Jadi berunding jalan terus di Doha Qatar. Sementara di Afghanistan perang jalan terus. Nah, akhirnya ternyata
keinginan Joe Biden untuk mundur 9 September itu tidak diridhoi Allah SWT. Allah menakdirkan mereka terpaksa harus bukan mundur total, masih ada sekitar 5.000-an tentara Amerika masih ada di Kabul, ya. Dan Taliban memang sudah janji tidak menyentuh mereka, tidak nyerang mereka. Banyak terpusat di Bagram, itu memang pangkalan besar Amerika di sana, dan sebagiannya sudah dievakuasi, terutama yang kalangan sipil, pejabat politik, diplomat dan segala macam itu sudah pergi semuanya. Tinggal yang mungkin pasukan tentaranya yang kurang penting lah. Nah, itu di Kabul itu. Yang jenderal tingginya kayak Scott Miller segala macam sudah kabur semua, udah pulang semua. Jadi, tapi itu sama Taliban tidak diapa-apakan. Nah, terus bumi Afghanistan tidak digunakan untuk akhirnya membahayakan negara. Ini juga komitmen Taliban. Jadi ketika 2012 saya Abu Hafs sudah mengatakan kepada utusan Amerika tadi itu, berdasarkan beliau sudah kenal juga dengan Taliban, sudah pernah di Afghanistan cukup lama, beliau mengatakan bahwa ketika nanti Taliban minta ini, kemudian kalian minta ini, ketemu titik temunya, kemudian tentu nanti Taliban akan kalian keluar, dan setelah kalian keluar, NATO Amerika keluar, kalian nggak usah pusing lah dengan apa yang terjadi di Afghanistan, itu urusan kami. Bagaimana caranya kami mengatur negeri kami, bagaimana pemerintahan yang ada itu berhadapan dengan kami dan segala macam, bentuk sistem pemerintahan apa yang akan dibentuk oleh Taliban segala macam. Kalian orang asing Amerika nggak usah pusing, nggak usah ikut campur, nggak usah ngasih usulan dan segala macam, udah nggak usah pikirin, ini negara kami. Dan itu secara dunia internasional memang begitu aturannya, nggak boleh negara lain itu campur tangan urusan orang lain. Di situ Taliban sudah dapat poin dalam misi politiknya, ya. Dan itu berkali-kali dikatakan di perundingan di Doha, Qatar itu. Dan itu memang disepakati, memang piagam PBB pun begitu juga, menghormati kedaulatan negara orang, negeri orang, diserahkan sepenuhnya kepada kehendak rakyat setempat untuk silakan pemerintahan apa yang mau dikehendaki, siapa yang mau dipilih, itu kan begitu, ya. Nah, jadi mayoritas rakyat Afghanistan semuanya menginginkan Taliban. Terbukti bahwa dengan cepat sekali dalam tempo lebih kurang nggak nyampe 1 bulan, seluruh Afghanistan sudah dikuasai Taliban. Dalam tempo lebih kurang 10 hari, itu 6 provinsi jatuh ke tangan Taliban dengan damai, ya, dengan damai. Jadi provinsi dikepung, Taliban kemudian tidak langsung nyerang. Pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di sini, kalau kita di sini katakanlah Pangdam, Kapolda dan lain segala macam, disuruhkan untuk kita damai saja. Kalian serahkan senjata kalian, udah kita sama-sama lah. Kalian kan orang Islam, kami orang Islam. Mari kita, ini negeri kita semua, negeri Afghanistan, kita sama-sama orang Afgan. Mari kita bangun bersama, nggak usah kita saling perang lagi lah. Kebanyakannya nyambut, tapi ada sebagian kecil yang resisten. Tapi kebanyakan nyambut, sehingga ini lancar sekali nih. Kabupaten demi kabupaten, provinsi demi provinsi, sehingga tinggal kota Kabul. Kota Kabul pun diberi kesempatan. Taliban bukan langsung tiba-tiba melontarkan mortir, kemudian meriam segala macam menembaki kota Kabul, enggak. Menunggu di batas kota. Gerbang kota utara, selatan, timur, barat, memberi kesempatan kepada pejabat pemerintahan Kabul atas tawaran untuk bagaimana kita damai saja, kata Taliban. Nggak usah pakai perang, nanti banyak pertumpahan darah di Kabul ini, penduduknya padat. Kalau kita perang di kota Kabul, pasti banyak yang korban dari masyarakat. Tapi sebelum itu, justru yang memprovokasi untuk perang itu Presiden Ashraf Ghani. Kalau Anda mengikuti perkembangan berita di sana itu, ya,
ketika Idul Adha, besoknya Ashraf Ghani mengumpulkan pasukannya dan memberikan sambutan kepada pasukan semuanya. Di antaranya dia mengatakan, kalian harus menjaga negara ini dari musuh-musuh, maksudnya Taliban. Dan kalau kemarin musuh-musuh kita itu tersembunyi, kita nggak tahu dia di mana, sekarang mereka sudah terbuka. Kalian semua bisa melihat posisi mereka. Maka dalam tempo 4-6 bulan ini lakukan serangan kepada mereka. Jadi diprovokasi untuk menyerang. Sementara Taliban mengajak untuk damai. Jadi sebenarnya siapa yang kepengen perang? Ashraf Ghani ini bonekanya Amerika ini, bukan Taliban. Bukti-buktinya jelas. Tetapi di akhir-akhir, karena ternyata memang berperang juga, mungkin mereka sebenarnya setengah hati juga melawan Taliban, memilih kaki seribu, lari tunggang lagang. Dostum dengan 2 orang stafnya itu sudah bilang begitu dengan milisinya. Blanjam namanya, milisi Blanjam itu. Jadi Dostum ini diberi gelar Marshal. Marshal itu pangkat tertinggi dalam kemiliteran di Afghanistan, namanya Marshal. Dia asal muasalnya adalah milisinya komunis. Ketika komunis itu mau tumbang, dia cepat-cepat loncat ikut memusuhi komunis. Ya, maka dia selamat. Terus ketika dengan Taliban, dia bersama Ahmad Shah Massoud. Ya, kemudian sampai Amerika datang, dia bersama Amerika. Kemudian ketika Amerika mau jatuh, dia cepat-cepat kabur. Sekarang kabur dia, nggak tahu kemana. Nah, itu sebelum kabur, gayanya tuh luar biasa. Disuruhkan kepada anak buahnya ini, milisi dia ini, kalian kalau ketemu dengan Taliban, jangan beri ampun. Jangan ada yang ditangkap hidup-hidup, bunuh di tempat. Dan kalian pertahankan sampai peluru terakhir, jangan menyerah. Tahu-tahu belum dia apa-apakan sudah kabur dia, hilang atau kemana ini, mungkin ke Uzbekistan lah, kemana itu Dostum itu. Sehingga anak buahnya ini sekarang ini sudah terbuka matanya, oh pemimpin kita ini ternyata omdo aja ini semua. Ashraf Ghani dulu waktu dalam kemarin di istana menyerukan begini, ternyata dia kabur dulu bawa duit 169 juta dolar. Nah, kemudian anak punya Dostum juga gitu. Apa Dostum ini? Jadi semua ini nampak bahwa di dalam tubuh rejim boneka Amerika ini, ya, itu tidak ada persatuannya, ya. Tidak ada saling berbagi, tidak ada kesetia kawanan, nggak ada sama sekali. Cari selamat sendiri-sendiri kalau sudah ada bahaya. Itu nampak sekali. Jelas kalau seperti itu hancurlah, pasti kalah. Sebaliknya dengan Taliban. Taliban ini Mullah Muhammad Umar, ya, contohnya. Itu putranya banyak. Ada dia mempunyai putra-putri 18. Dari istri 3 mungkin. Ada mau ngikutin jejaknya atau gimana? Mesti ibu-ibu nggak suka. 18 ini, tapi 3 meninggal waktu bayi. Jadi tinggal 15 orang. 15 orang ini dua putri, 13 putra. Jadi banyak putranya ini. Nah, putranya itu berguguran. Banyak berguguran sebagai syuhada. Tinggal berapa orang saja. Itulah pimpinan Taliban. Sementara anak-anaknya Ashraf Ghani, anaknya Ustadz Sayap, anaknya ini itu di luar negeri hidup aman. Anaknya Ashraf Ghani di Amerika jadi foto model. Anaknya Abdullah di India. Anaknya itu, jadi keluarganya sudah dia siapkan di tempat aman di luar negeri sana, hidup mewah. Ya. Yang suruh berkorban anak buahnya. Didorong-dorong supaya berjuang mati-matian. Tapi Taliban enggak, pimpinannya memberi contoh bagaimana berkorban. Maulawi Jullah Haqqani, putranya berguguran banyak. Yang tersisa tinggal Sirojul Haqqani, Anas Haqqani.
Yang lainnya meninggal ketika pertempuran lawan NATO dan Amerika ini. Hebatullah Akhundzada, pemimpin yang sekarang juga demikian. Anaknya ikut di dalam amaliyat, meninggal. Jadi pemimpin Taliban ini dilihat oleh pengikutnya memberi contoh bagaimana perjuangan itu. Oh, pimpinan saya juga kehilangan ini, kehilangan itu, mereka juga ini. Jadi itu dalam tarbiyah itu namanya tarbiyah bil qudwah. Tarbiyah bil qudwah ini adalah ranking pertama kalau kita mau tarbiyah sukses. Kalau hadirin sekalian jamaah sekalian ingin mendidik anak supaya anak itu menjadi anak yang soleh sebagaimana dia dihadapkan orang tua, Anda harus mencontoh lebih dahulu. Kalau Anda ingin dorong anak Anda untuk rajin ke masjid, Anda harus mencontoh rajin ke masjid. Kalau enggak, gagal tarbiyah Anda. Sana anak ya, waktu sholat masjid. Tapi Anda minum kopi lah apa di rumah gini. Anak Anda mungkin takut sehingga pergi ke masjid, tapi dia nggak masuk itu tarbiyahnya. Begitu nggak ada Anda, dia nggak bakal ke masjid. Dia hanya takut aja ke masjid. Ini tarbiyah yang gagal. Dan lain-lainnya. Ini namanya tarbiyah bil qudwah dengan suri taulan. Itu pemimpin Taliban itu seperti itu. Itu juga pelajaran bagi kita, hikmah. Kenapa Taliban menang? Di antaranya itu. Kemudian keikhlasan. Jadi keikhlasan Taliban ini luar biasa. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Yang namanya kemewahan tuh nggak begitu menjadi magnet yang menjadikan mereka itu lalai. Kalau Anda melihat bagaimana rumah yang ditinggali oleh Mullah Muhammad Umar ya, di provinsi Helmand itu, rumahnya itu hanya rumah dari tanah 1-2 kamar saja, dan dia sejak jihad belum pernah ke Pakistan. Jadi sudah di Afghanistan saja sudah bersama orang-orangnya. Jadi suka duka bersama anak buahnya. Nah, beda dengan rejim Kabul, kesana kemari ke Eropa, kesana kemari bermewah-mewah segala macam. Nah, itu. Ya. Ini sunatullah, syariah dan qadariyah. Saya mengatakan qadariyah kenapa? Artinya suatu perjuangan, entah itu hak atau batil. Maaf. Itu kalau ikut sunatullah qadariyahnya, dia akan berhasil. Contohnya Mao Zedong. Mao Zedong itu kan tokoh komunis Cina. Berhasil menggulingkan Sun Yat-sen, Kuomintang, yang itu adalah tidak komunis Cina tapi bukan komunis. Bagaimana kehidupan Mao Zedong? Sederhana sekali. Dia rela berlapar-lapar bersama petani dan buruh. Dia ajak long march ke sana kemari segala macam. Akhirnya rakyat bersama dia. Jadi walhasil penderitaan rakyat Afghanistan yang begitu lama, dari mulai dulu kan perang terus dari Uni Soviet segala macam, kapan dia mau membangun negaranya, kapan dia mau seperti kita di sini misalkan, kita masih mending nih walaupun ada PPKM Covid segala macam kan, ya masih bisa lah begini ya. Nah, sana bukan musuhnya, bukan virus yang nggak kelihatan ya, bom segala macam itu. Ini penderitaan ini oleh para pemimpin Taliban juga ditunjukkan bahwa dia pun menderita juga, sama dengan rakyat yang lain. Anda kehilangan keluarga Anda, saya juga kehilangan keluarga saya. Itu diantara kunci kemenangannya Taliban itu. Tarbiyah bil qudwah tadi itu. Keikhlasan, tarbiyah bil qudwah, dan persatuan. Jadi Afghanistan ini unik ya.
Allah Ta'ala memang sudah memberikan fadilah kepada orang Afgan ini. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab anhu, beliau mengirim mujahidin ke Afghanistan, kemudian dipimpin oleh Jandab bin Samrah anhu. Sebelumnya adalah Hanaf bin Qais, zaman Utsman bin Affan anhu. Zaman Umar Khattab anhu dikirim lagi dan sudah mulai merangsek masuk wilayah Afghanistan sampai Kabul malahan. Nah, waktu itu di Afghanistan warganya itu menganut agama Buddha dan animisme dan lainnya lah, belum Islam. Nah, kemudian tapi pertahanannya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa berdaulat itu luar biasa. Zaman itu orang Afgan itu, walaupun kafir, sehingga Panglima Mujahidin lapor kepada Umar bin Khattab, ini kaum ini kami baru tahu ketemu dengan kaum ini yang mana mereka ini sangat sukar untuk ditaklukkan. Hari ini kami taklukkan, bersedia untuk damai, bayar jizyah dan segala macam. Besoknya ngajak perang lagi. Kami taklukkan lagi, kalah mereka perang, ngajak damai. Besoknya ngajak perang lagi. Ini harus diapain nih orang ini kayak gini? Umar bin Khattab kemudian tersenyum. Ketahuilah bahwa mereka nanti kamu harus sabar menghadapi kaum ini. Bila nanti Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada mereka menjadi saudara-saudara kita, umat Islam, mereka juga akan gigih memegang Islamnya. Ini isyarah dari orang bertakwa seperti Umar bin Khattab anhu, sahabat besar ini. Ternyata benar, ya. Dalam sejarah bangsa Afgan ini boleh dikatakan nggak pernah dijajah oleh orang asing. Kalau kita Belanda aja 350 tahun, ya kan? Dan yang ikut menjajah orang kita juga, jadi tentaranya Belanda. Itu sejarah loh, saya bukan memfitnah, memang ada itu sejarahnya begitu, ya. Mereka yang justru satu barisan sama Belanda menghadapi bapak-bapak kita yang berjuang melawan Belanda. Itu Pangeran Diponegoro itu dikhianati oleh sesama bangsanya. Teku Umar dikhianati. Semua pujang-pujang kita ini, pujang kemerdekaan kita ini semua tuh kalau dilihat sejarahnya itu berhasil ditangkap karena pengkhianatan dari sesama bangsanya. Kita harus akui itu bahwa kita ini ya tidak dikaruniakan Allah Ta'ala sebagaimana Allah karuniakan kepada bangsa Afgan. Kita harus akui itu dari segi ini, ya, dari segi ini. Memang dari segi pengetahuan dunia segala macam dia terbelakang, ya. Saya pernah suatu ketika di provinsi Khus dalam suatu amaliyat, ada beberapa mujahidin Afgan di sana melihat kita orang asing kan, atau mereka ngomong-ngomong, ini orang dari mana nih? Kita kan ngakunya dari Filipina. Temannya jawab, oh itu dari Filipina. Terus nanya lagi, Filipina itu sebelah mana? Filipina nggak tahu, Filipina itu dekat Palestina. Jadi mentang-mentang sama tinnya itu. Jadi sok tahu, ngasih tahu, tapi salah. Kalau kita mungkin sejak SD sudah banyak yang tahu. Ini sudah tua-tua loh, udah itu mujahid loh ini, bukan orang sembarangan ini. Mujahid ini melawan superpower di Soviet ini. Filipina di mana, Palestina di mana aja nggak tahu. Coba itu. Walaupun nggak semuanya ya, tapi diantaranya ada begitu. Saya mau ikut campur, ya saya ketawa aja, biarin aja. Ada lagi suatu ketika, ini contoh aja ya, bagaimana pribadi-pribadi orang di sana. Waktu itu saya ingin ke tempatnya melalui Julhaqoni. Guide saya ada orang sana, ada 2 orang. Yang satu memang guide asli, karena dia warga situ, provinsi Paktia, orang Paktia. Katakanlah kalau kita di sini orang Semarang lah ya. Yang satu lagi bukan, provinsi Kunar. Jadi mungkin orang Jawa Barat, katakanlah gitu.
Sama juga tuh, sok tahu juga itu. Jadi saya sudah bilang kepada yang teman orang Kunar, kamu jangan sok-sokan jalan duluan, kamu kan nggak tahu jalan, sini sama saya sini, nanti tersesat gitu. Biar aja ini yang orang pakai orang sini yang jalan duluan, kita ikut di belakangnya. Nggak mungkin tersesat, kata dia. Saya dibantah, kamu tahu nggak, bumi ini bulat, kalau kita jalan lurus saja akan kembali ke tempat semula. Saya bingung mau bantah, gimana caranya bantah. Gimana cara bantahnya kalau dia jawab begitu ya Pak? Ya udahlah, saya ngakui kalah saja udah. Akhirnya betul, dia tersesat dia. Saya ngikutin yang guide ini aja kan, sampai tempat tersesat. Kira-kira sudah selesai, usai perang sudah agak rendah, kita kembali ke Peshawar, ketemu lagi sama dia. Dia malah ngomel sama saya, kamu kemana aja, kamu tinggal gini-gini, saya tuh nggak dirampok orang. Saya bilang, loh kan saya bilang supaya ngikutin ini kamu. Wow. Jadi di sana itu kalau orang ngerampok, yang diincar orang bersenjata. Kalau di sini kan orang bersenjata ditakuti. Sana justru kalau ente bersenjata, jadi inceran perampok. Karena senjata itu mahal harganya, bisa dijual. Laku keras jual beli senjata itu. Itu lebih bagus jangan bersenjata, itu malah aman. Tapi kalau bersenjata, banyak mata, wah ini kemudian pasti dilakukan pencegatan, pembegalan, itu diambil senjatanya. Bukan senjata, teman ini tadi ini, saya tahu nggak, senjata saya diambil, jaket saya diambil, padahal kan musim dingin, agak dingin lah. Sepatu saya diambil, saya nyeker jalan. Saya bilang, itulah kamu. Kan saya udah bilang, ikutin gaya. Kamu bilang kan bumi bulat, kembali lagi ya ini. Itu diantaranya. Jadi mereka ini orang yang lugu, tapi keikhlasannya, pengorbanannya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, jadi itu modal mereka. Nggak ada niat untuk misalnya ngerjain orang ataupun nipu orang, nipu saudaranya sama Muslim, itu nggak ada sama sekali. Ya keluguan seperti itu aja. Kemudian bagaimana mereka ini sangat menghormati tamunya, luar biasa. Saya pernah bertamu, bahkan menginap, barangkali hanya sedikit orang yang pernah ke Afghanistan yang pernah menginap di keluarga orang Afgan. Jadi saya pernah bertamu, kemudian diajak nginap situ, tidur di situ ya, dilayani kayak raja udah, nggak boleh ngapa-ngapain. Pakaian dicuciin. Coba kalau antum nginep di tempat teman, ada nggak yang pakaian dicuciin? Mungkin kayaknya nggak ada itu. Mungkin kalau makanan iya, tempat tidur ya. Tapi kalau sampai pakaian dicuciin, ya pokoknya terima bersih, kayak laundry gitu. Jadi kita pulang itu kita nggak neteng pakaian kotor, sudah bersih semua ini. Kita nggak mau buka, disuruh buka. Kamu buka pakaiannya, nggak bawa pakaian, ini pakaiin dulu. Dibawakan pakaian yang bersih, kita suruh ganti, pakaian yang kita pakai ini suruh copot, mau dicuciin. Sampai begitu. Kemudian di kampung sih itu kan banyak anak-anak, ya. Banyak anak-anak, saya jalan kaki gitu ke rumah teman itu. Anak-anak itu semuanya lihat, kalau tahu bahwa saya bukan warga situ, itu semua narik tangan saya. Nanti ke rumah saya ya, jadi tamu saya, anak-anak kecil itu. Mereka merasa terhormat kalau ada tamu datang ke rumahnya, walaupun tidak dikenal. Nah, kalau kita kan cuek saja, ada orang lewat. Mana ada anak-anak kita, ada orang, oh tamunya Pak ini, pokoknya ini. Terus nanti ke rumah saya ya. Kan nggak ada, saya belum pernah nemu itu. Soalnya itu rebutan, kita jadi rebutan saya. Nanti ke rumah saya, nanti ke rumah saya, ke rumah saya. Padahal kita maunya kan ke rumah teman kita, orang kita itu nggak ada yang kita kenal. Dari segi itu, ya ihtiram kepada tamu itu ajaran Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi kehidupan mereka walhasil kulturnya itu kultur Islam. Sesuai dengan syariat Islam itu banyak. Dari segi berpakaian juga dari dulu pakaiannya seperti itu.
Saya kira ini sudah jam 9, mungkin insya Allah nanti barangkali diperdalam, barangkali ada tanya jawab. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kita di sini ya. Saya melihat bahwa di Afghanistan itu pertama bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Islam ini, itu mereka memang ikhlas betul. Tidak ada keinginan untuk wah ini saya yang harus pegang peranan, kelompok saya yang harus mimpin. Kalau kelompok yang mimpin saya nggak mau, itu nggak ada. Jadi ada kedewasaan. Bahkan ya, yang saya lihat sendiri bagaimana mujahidin Afgan itu, walaupun sejak zaman dulu misalkan ada 7, walaupun ini adalah sebenarnya kurang bagus, tapi ujungnya kan jadi satu, yaitu Taliban. Ketika masih 7 ini, 7 jamaah jihad ini, itu antara mereka itu boleh dikatakan tidak ada konflik yang katakanlah yang menimbulkan perpecahan sengit, itu tidak ada. Yang merusakkan ukhuwah itu tidak ada di antara mereka. Bahkan 7 ini ya, ada mujahid yang dia ini pindah-pindah tanjim. Nah, jadi kemarin bersama Hikmatyar, berapa bulan kemudian pindah ke Pusat Sayap, nanti balik ke Hikmatyar lagi, ke Robani, sehingga sampai hafal, ada yang hafal. Kamu lihat orang itu, orang yang ya, coba lihat, nanti kira-kira 3 bulan lagi dia akan pindah ke Tanjung Robani, lihat aja, betul pindah sana. Tapi itu tidak dijadikan sesuatu yang melanggar akidah segala macam, enggak. Karena ini zaman hanya wasilah saja. Wasilah saja. Nah, kalau di sini saya lihat tuh kok ta'assub kelompoknya itu sangat kuat sekali. Ini yang menimbulkan ukhuwah tidak terwujud. Nah, kalau ukhuwah tidak wujud, persatu tidak wujud, ya jelas itu kelemahan. Itu awal kehancuran, ya. Itu. Di sana ada begitu. Walaupun ini juga 7 ada perselisihan ya, gitu. Tapi tetap mereka saling tegur. Dan ini lebih cair lagi ketika menjadi Taliban, di mana itu satu pimpinan, satu jamaah. Dan terbentuknya juga prosesnya bukan proses pemaksaan. Kamu harus masuk jamaah saya, kalau enggak kayak ISIS. ISIS kan maksa-maksa itu. Harus baiat, kalau enggak nanti saya bunuh. Bugot berarti melawan khalifah. Ini enggak, prosesnya seperti itu. Sehingga dengan kesadaran penuh mau dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar sampai hingga hari ini. Satu tentang Cina. Tentang Cina ini, kalau bicara soal bantuan, zaman dahulu pun ketika jihad melawan Soviet juga ada bantuan asing. Itu biasa dalam suatu konflik suatu negara, itu biasa. Dunia ini kan banyak kepentingan ya. Ketika misalnya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika misalnya ya, kalau suatu pemerintahan itu adalah mitranya Amerika, Uni Soviet itu memprovokasi oposisinya untuk terus melawan pemerintahnya. Demikian sebaliknya, kejadian di Vietnam, di Korea, bahkan di negeri kita pun begitu juga. Di negeri kita begitu juga. Yang menumbangkan Orde Lama Soekarno itu adalah CIA. Amerika itu berperan besar karena khawatir nanti, karena waktu itu Orla itu sudah mulai merapat, ada poros Peking Jakarta ya, ada PKI berkuasa dan lain-lainnya. Ini tidak disukai oleh Amerika, maka dijatuhkan ya. Jadi ada ikut campur asing. Jadi kalau kita menilai Taliban asing, hendak, kalau itu yang ngomong orang Indonesia, Anda coba lihat negeri kita sendirilah. Kapan sih asing tidak berkepentingan di sini? Kok nuduh-nuduh orang Taliban itu asingnya? Negara kita sendirilah. Kapan negara kita ini tidak ada campur tangannya asing? Kapan? Merdeka saja ada campur tangan asing, yaitu Jepang. BPKI itu yang bentuk siapa? Jepang. Ini seperti kata peribahasa, gajah di peluk mata tak nampak,
Kuman di seberang lautan, nampak. Afghanistan yang jauh, dia nggak ngerti apa-apa, hanya cuil-cuil aja berita sana sini. Wah itu karena Cina konspirasi, karena itu kemenangan diberi Amerika segala macam. Ada orang mana? Indonesia. Gimana negara kita ini? Ada nggak asing campur tangan? Jadi nggak, itu satu ya. Hendaknya fair ya. Kalau menilai itu fair, fair aja gitu. Itu biasa, yang begitu itu biasa. Kita hidup di dunia ini dengan manusia bermacam-macam dan dengan ideologi bermacam-macam, dengan kepentingan bermacam-macam. Rasulullah SAW sendiri, Madinah, Mekah, perang Badar, perang Uhud segala macam. Apakah Rasulullah kemudian tidak berkoalisi dengan musyrikin? Berkoalisi. Ada musyrikin Arab namanya Bani Khuza'ah. Musyrikin itu penyembah berhala. Dia merapat ke Madinah. Ini yang bukan Quraisy ya. Kemudian ada musyrikin Arab lainnya bukan Quraisy, namanya Bani Bakar, merapat ke Mekah. Ini dua kubu ini. Peristiwa Hudaybiyah itu batal bukan karena dibatalkan oleh Mekah atau Madinah, tidak. Karena ini Bani Bakar, sekutunya Quraisy Mekah, membunuh orang-orang Bani Khuza'ah, musyrikin, sama-sama musyrikin ini, yang itu sekutunya Rasulullah SAW, sekutunya Madinah, sehingga batal lah perjanjian Hudaybiyah. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri tidak langsung misalnya menghadapi Romawi Parsi yang besar-besar, enggak. Fokus kepada Mekah dulu, sesama Quraisy, sama-sama Quraisy itu. Beliau Quraisy Quraisy, jadi perang saudara. Itu Rasulullah SAW. Memang begitu namanya berkonflik politik seperti itu. Ya. Pihak ketiga selalu ada, pihak keempat selalu ada. Jangan aneh, jangan heran. Zaman waktu kami di sana, itu senjata AK yang kami terima, Mujahidin terima itu made in China. Itu sejak dulu sudah ada bantuan Cina. Tapi bukan bantuan gratis, beli itu. Yang beli bukan Mujahidin, Pakistan, Saudi belikan atas perintah Amerika. Jadi Grace masih baru. Saya sendiri pegang made in China itu. Untuk melawan Uni Soviet, karena Uni Soviet sama Cina ada konflik politik juga, yaitu perebutan gurun Gobi dan perbatasan dengan Mongolia sana. Dua-duanya ini ada konflik politik, saling menjatuhkan juga, sama-sama komunis. Di Afghanistan ada dua haluan komunis, Parcham dan Kholkhian. Yang Parcham ke RRC, komunis RRC, yang Kholkhian komunis ke Uni Soviet. Dua-duanya bersaing, saling kudeta, ya. Kudeta berdarah. Jadi misalnya Hafizullah Amin, ini komunis Cina, dikudeta oleh Taraki, komunis Soviet, misalnya kan gitu ya. Ini saling kudeta, sama-sama komunis saling mengkudeta sejak zaman Daud, Perdana Menterinya. Nah, itu mengenai perdebatan Cina, itu negara tetangga masalahnya Cina itu ya, negara tetangga. Tetapi kalau dikatakan bahwa Cina lah yang yang mulai takut, tidak. Tadi sudah saya katakan, tahun 2012 Amerika sudah kewalahan menghadapi Taliban. Kan Taliban ini dukung rakyat masalahnya, ya. Jadi maunya Amerika itu perang cepat, sama dengan Uni Soviet. Datang ke Afghanistan tahun 79, seminggu 2 minggu selesai. Ternyata lama. Sampai 89. Itu ciri-ciri perang gerilya. Perang gerilya itu perang si lemah lawan si kuat. Ya, kalau Anda mempelajari ilmu militer, itu perang gerilya itu sifatnya begitu. Jadi lama, dibuat lama oleh gerilyawan ini, dibuat lama, pelan terus, seperti seekor anjing yang terkena kutu, digigitin oleh kutu. Terus lama-lama kehabisan darah, lama-lama lumpuh. Ya, dikit ini. Sama ketika bapak-bapak kita dulu bergerilya melawan Belanda, ya.
Semakin lama berperang, semakin pihak asing pasti kewalahan. Karena kan dia negerinya jauh, supply segala macam, dia kan perlu bahan bakar, perlu duit. Mengerahkan tentara, sekian orang tentara, itu berarti kan duit keluar untuk ngasih makan mereka dan segala macam, dan keluarganya segala macam. Menggunakan tank, pesawat tempur, itu semua ada BBM-nya, itu duit semua keluar. Anggaran negara tersedot untuk perang semua. Semakin lama semakin anggaran ini semakin tersedot, sementara pemasukan nggak ada dari Afghanistan tuh nggak ada. Apa yang mau dicari duit dari Afghanistan? Nggak ada feedbacknya. Sehingga di Amerika lama-lama ekonominya tergerus, lama-lama ini kalau diteruskan kolaps ini. Kita harus mundur ini, nggak ada gunanya berlama-lama. 2012 sudah mau mundur, tadi sudah ceritakan di Mauritania tadi. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan Cina, nggak ada hubungan dengan Cina. Cina nggak mau tahu, itu urusan Amerika. Ya, jadi nggak ada buktinya Amerika mundur karena takut dengan Cina, nggak ada buktinya. Yang ketiga soal apa tadi? Di Kabul ya. Jadi ketika sudah terdengar bahwa Taliban ini menguasai kabupaten per kabupaten, provinsi per provinsi, hingga kemudian sampai mengepung kota Kabul, banyak warga itu yang panik, ketakutan karena ada orang yang memprovokasi. Hati-hati kamu. Nanti kalau Taliban masuk kota Kabul, kamu tuh bakal dihukum mati, kamu akan ditembak mati. Kamu juga. Nah, ini ketakutan nih. Coba barangkali kita yang barangkali mengalami peristiwa-peristiwa peristiwa sejenis. Dulu ada peristiwa 74 Malari. Sebelumnya lagi tahun 65, ya kan, peristiwa yang geger politik lah, 65, kemudian 74, kemudian yang peristiwa di Solo terus pemicu sampai Semarang itu, yang orang Cina nabrak orang sampai meninggal itu, ya, kemudian 99 ini. Coba kan keadaan kan, kalau ada satu orang aja, satu begini, pada ketakutan semuanya. Itu orang-orang Cina Semarang itu, ada orang ngomong, ini nanti bentar lagi masuk kota Semarang. Semua pada masuk semuanya, semua gelar sejadah di depan supaya orang Islam menjawab. Waktu itu saya di Semarang tuh peristiwa yang Solo itu. Saya ada di Jalan Mataram itu, depan Bustaman itu. Itu datang mobil PM itu nembak ke atas itu. Ayo bubar semuanya, masuk ke gang-gang semua. Orang Cina-nya ketakutan masuk semuanya. Padahal belum tentu mereka mengalami apa-apa. Jadi dalam situasi seperti itu, orang apalagi belum pernah ketemu Taliban, bayangannya tuh Taliban kayak vampir, kayak Dracula yang bayangannya gitu. Ya diprovokasi, diberitakan begitu. Jadi takut sekali. Sehingga panik mereka rame-rame ke Bandara Kabul, rebutan mau minggat. Sementara orang asing juga mau pergi juga. Amerika juga mau pergi, dia akan mengevakuasi para diplomatnya, pejabatnya, warga sipilnya, keluarganya, istrinya, anaknya mau diterbangkan. Karena kan perhitungannya tadi, mereka tidak nyangka secepat itu Taliban sampai Kabul. Karena dalam hitungan mereka September. Ini ternyata baru Agustus sudah nyampe Kabul Taliban ini. Jadi kayak gelagapan. Akhirnya evakuasi ke bandara. Langsung warga Kabul yang pro Amerika juga ikut ke bandara. Rebutan pesawat. Nah, disitulah kejadian tragedi tadi itu. Ya. Orang semua mau naik pesawat. Pesawat ini kan kapasitasnya terbatas. Nah, kemudian sudah ditutup pintunya oleh pilot Amerika. Mau terbang ini pesawat Hercules, jenis Hercules. Warga yang nggak kedapatan itu ngejar, kemudian berpegangan pada rodanya, sayapnya segala macam, hingga pesawat terbang masih gondelan ini. Akal sehatnya sudah nggak dipakai, mana bisa bertahan itu? Berjatuhan meninggal. Sehingga ada meme disebarkan, Iya.
Numpak super aja masih numpak angkot ya. Numpak pesawat disamakan numpak angkot. Sehingga ada meme 2001 Amerika itu dari pesawat yang menjatuhkan bom, 2021 menjatuhkan orang. Pensiunan pilot Pakistan, pilot pesawat tempur Pakistan namanya Nafis, itu dia minta, itu pilot Amerika yang orang sampai jatuh itu dari pesawatnya di udara, itu harus dituntut itu ke pengadilan, karena dia tidak melakukan apa-apa untuk penyelamatan. Seharusnya dia, kata pilot ini, paling tidak orang-orang yang gondelan ini disemprot sama air, meriam air, biar pada minggir. Ini enggak. Pakai megapon misalnya supaya diumumkan supaya minggir. Dikasih tahu itu bahaya, juga enggak. Ya. Atau pendaratan darurat juga enggak. Jadi walhasil jalan terus pesawatnya terus terbang itu. Padahal ada orang-orang yang gondelan. Itu sampai pilot Pakistan tadi menuntut itu harus dihukum, itu pilot Amerika itu yang gitu. Jadi itu ada juga yang korban karena mereka ini sudah tutup bandara. Begitu nampak warga massa ini mau ke bandara, maka pasukan Amerika ini menutup pintu bandara. Terus mereka lompat pagar, ya, masuk ke landasan pacu itu. Oleh pasukan Amerika itu sempat diberondong supaya mereka mundur, sehingga ada sekitar 10 apa 20 orang itu meninggal karena berondongan tentara Amerika ini. Bukan Taliban nggak ke bandara, ke pusat Kabul ini. Dari bandara ke pusat Kabul itu agak jauh, nggak kayak bandara Ahmad Yani sini, enggak, jauh di pinggir kota gitu. Hamid Karzai, pelabuhan internasional Kabul itu jauh. Jadi Taliban tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kejadian tragedi di Bandara Kabul itu. Itu warga yang panik dengan sendirinya kan ada provokator yang nakut-nakutin, gitu. Pro Amerika, warga yang selama ini memang satu barisan, diberi makan, dididik oleh Amerika itu. Mau lari ikut majikannya. Tapi itu kan ternyata majikannya melupakan dia kan, nggak peduli sama majikannya, kepentingan diri sendiri yang dilihat. Itulah nasib setiap pengkhianat bangsa begitu, ya. Nah, jadi bersama dengan orang asing untuk melawan bangsanya sendiri, itu di mana-mana begitu nasibnya. Ada orang yang dulu ikut dengan pasukan Belanda jadi pahlawan nasional di Indonesia ini, siapa? Ada. Di antara pahlawan nasional itu ada yang dulu itu bersama Belanda, ada? Nggak ada, dilupakan orang, nggak tahu namanya, sakit kita juga nggak tahu, ya kan? Itulah nasib pengkhianat. Dari sekian lama perjuangan di Afgan, dari Rusia, Amerika, yang dicari di tanah Afgan itu apa? Yang dicari? Iya. Maksudnya saya? Bukan, dari Amerika sampai memerangi Afgan. Oh ya. Jadi sebenarnya dari segi kepentingan hari ini, Amerika tidak ada kepentingannya. Secara ekonomi segala macam tidak ada. Memang kandungan bumi Afghanistan itu ada, disebutkan ada litium, ada emas, ya, ada gas. Kalau gas memang sudah dieksplorasi, dan ada pipa gas itu dari Salang itu di dekat daerah provinsi Kapisa, itu ada pipa gas ke Uzbekistan, kemudian ke, dulu kan Uzbekistan itu di wilayah Uni Soviet dulu ya, sebelum jadi negara Uzbekistan ini. Sebelum Uni Soviet menjadi negara Rusia, itu kan masuk ke dalam Uni Soviet. Itu Soviet yang ngambil itu gas itu, langsung ke Uni Soviet sana. Itu diantaranya kekayaan alamnya. Kemudian buah-buahan, Afghanistan juga kaya dengan buah-buahan. Nah, jadi yang kita sebut buah-buahan impor di sini, di sana tuh ya buah biasa ya. Ada misalkan buah pir, macam-macam pir, apel macam-macam apel, anggur macam-macam anggur, plum dan segala macam, blueberry dan segala macam, itu
namanya negara 4 musim lah, buah-buahan 4 musim ya, bukan buah tropik. Itu Afghanistan dulu penghasil buah-buahan. Dan itu juga dibawa ke Uni Soviet sebagai apa namanya untuk konsumsi sana. Kemudian zaitun juga. Di sana ada di produksi negara itu ada mungkin berapa ratus hektar perkebunan zaitun ya, di provinsi Ningarahar itu. Kita sempat di sana, itu juga ke sana, ke Uni Soviet. Soviet itu dulu banyak ngeruk kekayaannya Afghanistan itu, zaman era rejim komunis itu. Tapi itu pun nggak seberapa ya. Amerika pun sebenarnya lebih melirik Timur Tengah yang kayak gas macam-macam itulah ya, daripada Afghanistan itu. Tapi persoalannya ada faktor ideologi. Bush sendiri mengatakan ya, kalau kita biarkan dalam suatu negara di dunia ini berdiri negara yang menerapkan syariat Islam, nanti akan diikuti oleh negara-negara yang penduduknya muslim lainnya untuk seperti itu. Negara-negara yang penduduk muslim selama ini adalah menjadi pengikut kita, itu nanti akan lepas. Artinya apa? Ini Bush yang ngomong nih ketika dia jadi presiden yang menyerang Afghanistan itu. Artinya apa? Dunia ini kan yang memimpin 5 negara yang mendirikan PBB itu. Amerika, Perancis, Rusia, Cina, Inggris. Ini kan yang punya hak veto itu. Mereka nggak mau posisinya ini bergeser ke negara lain, apalagi negara yang penduduknya muslim. Mereka trauma dengan sejarah masa lalu kekuasaan Islam seperti zamannya 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, zamannya Umayyah, zamannya Abbasiyah, zaman Utsmaniyah. Zaman Utsmaniyah, George Washington itu bayar upeti kepada Sultan Utsmaniyah. Kalau enggak, Utsmaniyah akan sampai sana pasukannya. Moskow dulu bayar upeti kepada Utsmaniyah. Itu yang ditakuti. Islam ini nanti menjadi pemimpin dunia. Dan itu sejarah pernah terjadi dan jangan sampai terjadi lagi. Jadi orang-orang barat yang non-muslim ini ketakutan dengan itu nanti akan terjadi. Jadi kalau ada satu negara itu dikasih, nanti takut menular ke yang lain, jadi mereka sebut imperium. Itu faktor yang utama itu. Itu faktor yang utama. Adapun kekayaan alam segala macam itu nomor 2 saja. Itu nomor 2. Ya, karena Afghanistan itu kekayaannya ya walaupun ada tapi nggak seberapa jumlahnya, dan untuk eksplorasi itu harus memerlukan kerja berat karena orang Afgan itu nggak mudah untuk dipekerjakan. Nggak kayak orang kita gampang. Dia JTKW segala macam mau aja. Orang Afgan tuh ada gengsinya, dia ada ininya. Untuk bekerja apa dulu gitu. Kalau sampai jadi jongos jadi nggak mau dia. Gitu. Walaupun digaji berapa juga nggak mau dia tunduk dulu. Jadi faktor ideologi lebih kuat. Anehnya orang Afgan ini ya ketika sudah menganut Islam itu juga susah mengendalikan. Uni Soviet ya dia kira komunis Afgan itu akan setia loyal 100% kepada dia. Ternyata enggak juga. Sama persis seperti zaman dulu nomor 2 top Luano tadi yang cerita itu. Amerika juga demikian. Habis 2 triliunan selama 20 tahun, Amerika telah habis triliunan rupiah ya, untuk mendidik warga Afgan menjadi setia kepada mereka. Tapi hasilnya hanya berapa bulan banyak yang bertaubat ikut Taliban. Ya sudahlah, saya nyerah, saya sadar, udah saya nggak mau lagi. Padahal Amerika sudah didik dia ini selama 20 tahun, keluar duit sekian triliun rupiah. Nggak ada hasilnya sama sekali. Ashraf Ghani yang diharapkan itu malah menggondol duit 199 juta dolar yang itu oleh Amerika dikasih untuk bagaimana kamu ini sebagai presiden saya kasih, coba ini bagaimana rakyat kamu supaya pikirannya tuh seperti pikiran kami orang Amerika, demokrasi, liberal segala macam. Ternyata oleh Ashraf Ghani di PDW golong Uzbekistan, Tajikistan. Kecewa ya, Amerika kecewa.
Jadi seperti itu wataknya orang nggak bisa dipegang. Oh iya. Assalamualaikum. Imarah Islam Afghanistan ya, itu bagaimana nanti dengan apa kan untuk kerjasama dengan PBB atau tidak, maksudnya nanti dia untuk diakui sebagai negara atau bagaimana atau bukan tadi Ya, ya. khilafah keislaman. Ya. Kalau khilafah saya kira tidak. Karena mereka paham bahwa kemampuan mereka untuk suatu khilafah itu belum ada. Mereka sadar diri lah. Ya. Khilafah ini kan dalam Islam itu banyak sekali keterangan para ulama, itu suatu sistem yang levelnya itu dunia, global. Ya. Mereka merasa belum mampu ngatur dunia. Afghanistan aja masih kewalahan, mereka atur kok. Mereka orang sadar diri, nggak kayak ISIS baru sejengkal dua jengkal sudah kami khalifah. Tentunya ambruk semua kan. Nah, kalau tentang PBB, wallahu alam ya, saya belum ada pernyataan. Tapi yang jelas mereka sedang melobi banyak negara untuk mengakui pemerintahannya. Jadi mereka selama ini sudah melobi banyak negara Rusia sudah, ke Moskow sudah, ke Cina sudah. Kalau Rusia itu kayaknya sudah mulai dukung, karena begini ceritanya, ini mungkin yang di media-media tidak ada. Jadi awalnya 2001 NATO Amerika itu masuk Afghanistan, Rusia itu termasuk yang tidak mau bantu Imarah Islami Afghanistan atau Taliban, ya. Jadi dibiarkan saja, minimal dibiarkan saja rontok pemerintahannya Imarah dari serangan NATO dan Amerika itu sampai 2010. 2001 sampai 2010 Rusia tidak bantu sama sekali Taliban. Begitu ternyata ada perbedaan antara Rusia dengan Amerika dalam konflik Suriah dan Irak, mereka ini beda pendapat ini, ya. Nah, jadi langkah-langkah Rusia itu tidak searah dengan langkah-langkah Amerika di Timur Tengah, khususnya konflik Irak dan Suriah. Mulailah Rusia ini nggak senang dengan Amerika setelah 2010 ya, terus mulai membuka diri untuk bagaimana kita bantu Taliban saja biar Amerika jatuh di Afghanistan. Betul, Rusia bantu, ya. Sesudah 2010. Makanya 2012 Amerika kemudian kepengen mundur karena sudah Rusia segala macam sudah mengharapkan Amerika biar kalah aja di Afghanistan. Nah, sehingga Rusia sudah dilobi, maksud saya gitu, ya. Cina juga sudah, ya. Nah, kemudian negara-negara Jerman sudah, Turki jelas sudah mulai memperlihatkan dukungannya. Qatar sudah jelas, orang tempatnya itu adalah perwakilan Taliban tuh dari dulu di Qatar ada, ya. Nah, jadi namanya tahapan diplomasi Taliban ini sekarang ini pendekatan negara per negara dulu. Karena nanti ketika pengakuan dari PBB sudah punya dukungan suara di PBB, ya kan, dukungan yang kuat. Kalau Cina sama Rusia saja sudah dukung dua, kan tinggal Amerika, Perancis, ini yang punya hak veto ya. Amerika, Perancis sama Inggris. Inggris ini kayaknya juga dukung, Inggris kayaknya. Ya. Sepertinya kalau dugaan saya kan Inggris sudah melihat nggak ada faedahnya kita perang terus dengan Taliban, ini nggak ada faedahnya sama sekali. Ini tinggal dua. Jadi kalau pemungutan suara menang 3 ini, ya. Jadi yang gede-gede dulu nih yang didekati oleh Taliban ini, di lobi, ya, supaya merestui negaranya Taliban ini. Yang lain kan ngikut aja itu. Kalau yang 5 ini ke kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, kan yang anggota PBB lain itu cuma ngikut aja itu.
Tapi apakah kemudian nanti resmi menjadi anggota PBB? Wallahu alam. Namanya politik ini kan dinamis ya. Bisa juga PBB bubar, kan bisa juga. Kita nggak tahu, ya kan? Gitu. Yang jelas sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Taliban bahwa dia akan menjadi anggota PBB. Belum ada pernyataan resmi seperti itu. Kalau pertemuan dengan beberapa program PBB ada, ya. Di Doha Qatar banyak orang-orang PBB yang minta ketemu, kemudian berbicara dengan perwakilan politik Taliban di Doha Qatar, itu banyak ya. Berbagai lembaga-lembaga internasional, baik PBB maupun yang bukan PBB, seperti Palang Merah Internasional, Amnesty dan segala macam, hak asasi manusia internasional, itu ada yang sudah bertemu dengan para pejabat politik Taliban di Qatar. Walhasil perjuangan politik Taliban ini memang luar biasa, sama luar biasanya dengan perjuangan militernya di lapangan. Gitu. Ya kita ya, istilahnya ini yang paling penting adalah perjuangan Taliban itu bukan perjuangan teroris, itu aja yang paling penting. Ya, itu sangat salah kalau disebut sebagai itu kemenangan kaum radikal teroris, itu sangat salah itu. Itu orang mengatakan demikian berarti orang yang ada unsur-unsur tadi itu tidak tahu siapa Taliban, atau tahu tapi dia ada penyakit yang dia nggak senang karena ada unsur Allah alam subjektivitas lah. Ya, saya kira itu.